Tuhan. Tapi Allah sudah nutup pintu itu. Salam adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi dengan Amang Pasaribu yang akan menyampaikan tentang kabar sukacita firman Allah kepada adik-adik sekolah minggu. Tentunya juga buat para guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Nah, adik-adik sekalian, sebelum Amang akan menyampaikan firman Tuhan, maka kita berdoa dulu yuk. Amang akan memimpin doa, kita tutup mata, lipat tangannya, mari berdoa. Terpuji nama Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala anugerah yang kami terima di kehidupan kami. Kami Tuhan bisa melewati hari kami dengan penuh harapan dan sukacita oleh karena kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam surga, pada hari ini kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang hidup bersama dengan adik-adik sekolah minggu. Mampukan hamba untuk menyampaikan firman ini, serta buka hati pikiran adik-adik sekolah minggu untuk bisa juga memahami setiap ucapan-ucapan Tuhan lewat hamba-Mu ini, sehingga adik-adik sekolah minggu mampu untuk menghayati dan melaksanakan firman-Mu. Terpuji nama Tuhan hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Tentu dengan sukacita. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk firman Tuhan pada hari ini dengan berjudul Allah memelihara kehidupan manusia. Mari adik-adik semua kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dan segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawanya sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlah di atas bumi. Ya, bertambah banyak di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk yang hidup bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang luar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan
Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di bawah, maka aku akan mengingatkan perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik sekolah minggu, Amang bawa nanya nih, kira-kira apa yang dimaksud dengan air bah? Ya, air bah adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba, yang meluap dan mengalir deras. Mungkin seperti banjir yang pernah ada di Sumatera ya, yang ada di Tapanuli Tengah atau di Aceh. Cuman air bah yang terjadi pada perjanjian lama yang disampaikan dalam kitab ini jauh lebih besar adik-adik. Meluap setinggi-tingginya. Nah, terus bagaimana manusia-manusia yang ada di situ? Nah, ini akan kita dengarkan kisahnya. Yang pertama, adik-adik tahu siapakah tokoh Alkitab yang ada dalam sebuah cerita tentang air bah tadi? Siapa? Ayo, nyata tangan. Ada yang tahu? Iya, dia adalah Nuh. Nuh bersama keluarganya. Nah, terus kenapa ya Tuhan menghukum orang-orang itu? Tentu Tuhan telah melihat pada zaman itu, adik-adik sekalian, bahwasanya manusia itu sudah berbuat dosa. Manusia sudah tidak lagi saling peduli. Manusia sudah suka dengan kejahatan. Bahkan mereka tidak saling mau lagi menolong. Mereka tidak mau saling lagi membantu. Nah, adik-adik sekalian, kalau ada di antara kita yang sikapnya suka berbuat dosa, kita harus ingatkan ya. Kalau ada manusia, ada teman kita yang tidak mau lagi berdoa, kita harus ingatkan. Nah, kisah inilah membuat Allah murka kepada manusia pada waktu itu. Adik-adik, jadi manusia tidak taat lagi kepada Allah. Manusia suka dengan dosa. Manusia tidak peduli dengan sesamanya. Allah beberapa kali mengingatkan manusia pada zaman itu. Tetapi manusia pada waktu itu tidak ada yang mendengar. Hanya Nabi Nuh yang mau mendengarkan. Lalu Allah mengatakan demikian. Hai Nabi Nuh, kamu orangnya baik. Kamu orangnya setia kepada Allah. Kamu setia kepada Tuhan. Kamu juga memelihara seluruh ciptaanku. Maka aku akan mendatangkan hujan. Aku akan mendatangkan air bah di tempat ini. Lalu Allah menyuruh Nuh bersama keluarganya untuk membangun sebuah bahtera. Bahtera itu apa? Bahtera itu adalah kapal. Kapal yang sangat besar. Nah, kapal ini adik-adik akan menampung semua makhluk ciptaan Tuhan yang berpasang-pasangan bersama dengan keluarga Nuh. Nah, setelah berapa lama manusia itu juga tidak yang bertobat, bahkan sampai ada loh yang menghina Nuh. Nah, bahkan ada sampai mengolok-olokin. Ada yang berkata demikian, "Hai Nuh, bagaimana kamu bisa buat kapal di gunung sana?" Ada bahkan yang menertawai. Tetapi Nuh selalu setia. Nuh percaya janji Tuhan bahwa akan ada air bah yang datang, sehingga Nuh tetap semangat. Jadi tibalah waktunya adik-adik sekalian, hujan pun datang, banjir datang. Nah, terus air bah meluap. Nuh bersama dengan seluruh keluarga dan juga ciptaan Tuhan yang lainnya selamat. Kenapa? Karena mereka percaya. Lalu dimasukkan ke dalam banjir. Nah, orang-orang jahat berkata nih, "Tuhan, tolong Tuhan. Nuh, tolong bukakan pintu bahteramu." Tapi Allah sudah menutup. Allah sudah nutup pintu itu. Karena apa yang disampaikan di sini,
bahwa Tuhan itu tidak suka dengan kejahatan, bahwa Tuhan itu tidak suka dengan sebuah kesombongan. Nah, tetapi Tuhan sangat sayang, Tuhan sangat peduli kepada orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang juga orang-orang yang mau peduli tentang Tuhan. Sehingga Tuhan Allah menyelamatkan orang yang percaya itu, yaitu Nuh bersama dengan keluarganya. Nah, adik-adik sekalian, Allah itu menyertai semua peliharaannya. Setelah semua sudah hampir punah di bumi ini, lalu Allah melihat. Allah berkata demikian, adik-adik. Pada hari ini, aku akan memberkati. Seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian tadi, membacakan lagi. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tidak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk yang hidup bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang yang di bumi. Nah, demikian adik-adik. Ternyata Allah memelihara kehidupan manusia lagi. Nah, setelah itu Nuh diberkati oleh Tuhan untuk bertambah banyak, semakin banyak, sehingga sampai sekarang kita ada lagi. Nah, begitu juga seluruh hewan-hewan, burung-burung yang masuk dalam bahtera itu diberkati Tuhan dan bertambah banyak. Nah, adik-adik sekalian, Allah juga memberikan perjanjian bahwa Allah, bukti mengasihi Allah kepada manusia. Ayo, yang tahu? Siapa yang tahu? Apa bukti Allah? Bahwasanya Allah mencintai manusia dan Allah berjanji kepada manusia. Apa? Ya, bahwa Allah memberikan pelangi. Ayo, siapa yang pernah lihat pelangi? Ayo. Bahwasanya pelangi itu adalah tanda perjanjian Allah dengan Nuh, bahwa Allah tidak ada lagi melakukan air bah di bumi ini. Allah akan menyertai manusia dan seluruh ciptaannya. Nah, adik-adik sekalian, ya, selain daripada Allah memberikan perjanjiannya dengan manusia, Allah juga memberkati manusia. Nah, sekarang adik-adik sekalian, bagaimana dengan adik sekolah minggu? Ayo, Allah tadi sudah memberikan pemeliharaannya, memberkati. Sekarang adik-adik sekolah minggu, Amang, bagaimana ya supaya kami juga bisa melakukan pemeliharaan terhadap ciptaan Tuhan? Maka dalam Alkitab, adik-adik itu bisa melakukan yang pertama untuk memelihara hidup kita, yaitu adik-adik harus rajin gosok gigi sebagai kita memelihara tubuh kita supaya kita sehat, gigi sehat, makanan yang kita makan juga sehat. Terus apalagi Amang ya? Ya, boleh gunting kuku supaya makannya sehat, tidak ada kuman. Terus mandi setiap hari pada waktu sekolah. Nah, itu salah satu adik-adik yang bisa adik-adik lakukan untuk bagaimana adik-adik memelihara tubuhnya sebagai ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu juga bisa melakukan pemeliharaan dengan di sekolah. Bagaimana? Ayo, ada yang tahu? Contohnya yang bisa dilakukan di sekolah yaitu membantu untuk menyiram tanaman di sekolah. Boleh dilakukan. Terus tidak boleh mencoret-coret dinding di sekolah, karena itu sudah dibuat untuk indah. Jadi kita harus menjaga yang sudah bagus. Nah, begitu juga dengan di gereja. Nah, untuk di rumah, adik-adik, pesan daripada firman Tuhan yaitu adik-adik bisa setiap bangun pagi bantu orang tua untuk membersihkan tempat tidur. Nah, untuk membantu menyapu rumah dan juga untuk menyiram tanaman, mencuci piring. Nah,
itu adalah sebuah pesan yang akan disampaikan. Itu adalah perbuatan daripada adik-adik sekolah minggu sebagai bukti bahwa kita sudah dipelihara oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekalian juga, setiap harinya kita selalu dilindungi Tuhan. Nah, contoh nih, kalau adik-adik mengalami suatu masalah, ada pernah mengalami masalah? Ya tentu sekali banyak. Nah, contoh masalah nih, Amang, saya ini lagi sedih, stres, bingung karena nilai saya tidak bagus. Nah, adik-adik, Tuhan pasti akan menyertai adik-adik dengan cara apa? Bagaimana waktu itu Nuh ditolong oleh Allah dengan Nuh menyelamatkan seluruh ciptaannya dengan sebuah kerja keras, maka Allah menyertai dan berkati seluruh ciptaannya. Maka adik-adik, ketika adik-adik mengalami nilai yang jelek, susah belajar tentang fisika, matematika, bahasa Inggris, maka adik harus banyak belajar. Berdoa sama Tuhan dan pelan-pelan belajar. Tuhan pasti akan memberikan kepada adik-adik kemudahan. Amin. Nah, jadi setelah selesai nanti acara ibadah kita, setelah selesai penyampaian firman Tuhan ini, adik-adik harus melakukan langkah-langkah yang tadi. Bagaimana untuk membersihkan, bagaimana untuk merawat diri, bagaimana untuk menjaga kebersihan di sekolah, kebersihan di rumah, dan juga bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan tentang pembelajaran. Sehingga kita bisa mampu, kita bisa diberkati. Seperti Allah memberkati Nuh. Setelah mereka masuk dalam bahtera, Allah memberkati, bertambah banyak jumlah manusia, bertambah banyak semua makhluk-makhluk yang ada di dalam bahtera itu. Dan Allah juga berjanji tidak akan memberikan bencana air bah lagi dengan pelangi yang ada di langit. Nah, maka kita juga pasti akan diberkati Tuhan. Bahwasanya ketika kita juga sudah diberkati, maka kita juga bisa memberikan contoh yang baik di tengah-tengah lingkungan kita, di sekolah, di gereja. Ya, amin adik-adik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami bersama adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus, ajar kami juga untuk kami bisa menjadi teladan, untuk bisa jadi pelopor. Bagaimana kami menjadi makhluk ciptaan-Mu yang juga bisa membantu dan memelihara segala ciptaan dan pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam surga, inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.